Halo, good pagi, selamat morning. Kembali bertemu dengan channel Rores Bike Traveling, channel yang bahas tentang traveling dan jalan-jalan ya guys. Nah, sekarang saya lagi ada di Gedung Sate Bandung. Ini Gedung Sate ini selain sebagai kantor Gubernur Jawa Barat, juga sebagai pusat pemerintahan. Nah, ini komplek Gedung Sate ada apa aja? Ada Gedung Sate, Gedung Setda ya, Masjid Al-Mutakin, pelayanan satu pintu, area parkir, plaza depan, plaza Telkom, Pos Indonesia, dan itu ada lapangan gazebo guys. Nah, ini di dalamnya juga ada museum ya guys. Nanti kita akan coba eksplor museum Gedung Satenya guys. Gedung Sate, Gedung Sate Bandung Jawa Barat. Jadi ini sebagai ikon ya, ikon di Bandung. Kayaknya kalau ke Bandung belum ke Gedung Sate itu kayaknya belum berasa ke Bandung guys. Nah, cuma saya nanti akan lihat dalamnya kayak apa dan museumnya gimana. Nanti saya akan masuk ke dalam guys. Nah, ini di lapangan gazebo depannya kayaknya lagi ada acara ya. Sepertinya lagi ada acara, saya nggak tahu acara apa. Cuma jalannya ditutup. Oke. Nah, ada acara guys. Gedung Sate. Oke, ikutin terus keseruan saya mengeksplor Gedung Sate. So, jangan skip videonya guys. Check it out. Nah, ini penampakan dalam dari Gedung Sate ya guys. Nah, di sini nih ada masjid. Ini masjid yang cukup besar, namanya Masjid Al-Mutakin. Ini adanya di dalam Gedung Satenya. Dan itu ada kantor Setda Provinsi Jawa Barat kalau nggak salah itu. Nah, ini masjidnya. Nah, ini depan masjidnya juga ada taman ya. Itu ada ikan. Ikannya bagus-bagus guys. Nah, itu pelataran Gedung Sate. Ini Gedung Sate ya. Tuh, cuma nggak kelihatan itunya, tusuk satenya. Nah, ini masjidnya guys, Masjid Al-Mutakin. Ini adanya di dalam area Gedung Sate. Itu nama masjidnya, Masjid Al-Mutakin. Nah itu Gedung Satenya guys. Kita akan ke situ guys. Nah, nanti ke museumnya buka sekitar jam setengah 10. Sekarang baru jam 9. Ntar lagi ya, kita nanti ke museumnya juga. Museum Gedung Sate. Nah, inilah guys, Gedung Sate yang sebagai ikon kota Bandung ya. Nah, ini Gedung Sate. Jadi ini adanya di Jalan Diponegoro nomor 22 guys. Itu Gedung Satenya guys. Ini kantor Gubernur Jawa Barat ya. Sebagai kantor Gubernur Jawa Barat, jadi Gedung Sate ini dibangun pada tahun 1920 oleh pemerintah Hindia Belanda dan dulunya digunakan sebagai kantor seperti BUMN Hindia Belanda ya. Nah, untuk sejarah tusuk satenya itu berjumlah 6 ya. Berjumlah 6 itu menandakan biaya pembuatan gedung ini yang menghabiskan 6 juta gulden. Gulden itu uang mata Belanda zaman itu ya. Menghabiskan 6 juta gulden. Nah, ini Gedung Sate guys. Nah, itu ada Masjid Al-Mutakin dan di depannya ada gazebo, lapangan gazebo guys. Nah, Gedung Sate. Ini kita nanti akan ke museumnya juga ya. Kita akan lihat dari sini nih, dari jarak agak jauh. Itu lagi ada acara kayaknya di lapangan gazebo-nya. Nah, ini tamannya Gedung Sate ya. Nah, itu guys, Gedung Sate.
Itu jumlahnya. Itu ada yang mengatakan sebagian tuh kayak bentuknya kayak jambu air yang di atasnya ya. Tapi itu yang saya baca di Google itu adalah jumlah 6 dari jumlah biaya pembuatan gedung ini. Ini kalau nggak salah luasnya itu total ada 27 hektar ya semuanya ya. Nah, dan itu 6 juta gulden, jadi uang mata uang Belanda ya, gulden itu ya di zaman itu, karena ini dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda, tapi sekarang difungsikan sebagai kantor gubernur Jawa Barat, gedung sate. Nah, nanti saya akan masuk ke museumnya juga. Ke museumnya ke sana guys. Bukanya nanti kalau nggak salah jam 9:30. Kita nanti akan coba ke sana ya guys, ke museumnya. Ini gedung sate ini sebagai ikon ya. Jadi kayaknya belum berasa ke Bandung kok belum mengunjungi gedung sate guys. Akhirnya saya bisa mengunjungi gedung sate. Ini jadi virtual reality ya guys. Jadi kita kayak berada di atau melihat secara virtual pembangunan gedung sate. Dengan arsitektur multikultur antara arsitektur timur dan barat yang harmonis. Satu abad menjadi saksi sejarah cerita tentang perjuangan bangsa Indonesia. Bangunan itu akrab disebut Gedung Sate. Pembangunannya merupakan bukti konkret tentang wacana pemindahan ibu kota Hindia Belanda dari Batavia ke Bandung. Pemindahan tersebut melahirkan konsep berdirinya Balai Agung yang terdiri dari serangkaian gedung megah instansi pemerintahan Hindia Belanda. Kompleks ini bernama Gouvernementsbedrijven. Gedung Sate adalah gedung pertama yang dibangun dalam kompleks tersebut. Tahun 1924, Gedung Sate rampung dikerjakan. Dari segi arsitektur, Gedung Sate mendapatkan pengakuan sebagai mahakarya karena berhasil memadukan berbagai elemen nilai arsitek kebudayaan Timur dan Barat dengan serasi. Sejak diresmikan pada tahun 1930, Gedung Sate difungsikan sebagai kantor pusat Departemen van Verkeer en Waterstaat dan sentrale bibliotheek. Ini jadi virtual reality ya guys. Jadi kita kayak berada di atau melihat secara virtual pembangunan gedung sate.
Oke guys, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga videonya bermanfaat, dan kalau bermanfaat boleh lo di-share ke teman-temannya atau ke media sosialnya. Dan jika suka dengan video ini, mohon dukungan subscribe, like, comment, and share-nya ya guys. Karena subscribe itu gratis, dan dengan subscribe Anda turut membantu bangun berkembangnya channel ini. Sekali lagi terima kasih, dan salam jalan-jalan dan salam traveling dari channel Rores Bike Traveling. Terima kasih.